Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ada salah satu software yang memang biasanya dipakai oleh para santri, para aktivis Basul Masail, dan ini softwarenya sebenarnya isinya kitab, tapi ya boleh dibilang kitab-kitabnya ini atau hasil kumpulan Basul Masailnya ini oke lah, cukup oke untuk dipertimbangkan. Aplikasi ini mirip-mirip Maktabah Syamilah, tapi memang ini aplikasi buatan orang-orang NU. Jadi buatan santri NU lebih tepatnya, dan itu kalau nggak salah santri dari Yogyakarta, dan ini memang perlu kita apresiasi. Tapi nyatanya banyak dari teman-teman santri, bahkan dari teman-teman kalangan aktivis Basul Masail, mereka belum tahu tentang kitab ini. Jadi langsung aja, jadi nama aplikasinya kita buka dulu, karena di sini juga ada beberapa file di ya, nama aplikasinya itu Maktabah Syumila ya. Jadi Maktabah Syumila ini tampilan awalnya bisa kita lihat. Jadi ini tim Maktabah Syumilanya. Dan untuk Maktabah Syumilanya ini sendiri sebenarnya untuk penjualan di e-commerce itu mereka memang ada, tapi kalau pengen ngedownload langsung pun juga itu di beberapa situs web juga ada. Dan kalian bisa milih pengen beli via e-commerce, artinya nanti kalian bakal dikirim flash disk, atau kalian pengen ngedownload secara gratis di beberapa website tertentu. Itu juga bisa-bisa aja. Dan ini nanti tampilan awalnya kalian akan mendapatkan yang namanya format file ISO, yaitu kalian harus nge-burning. Kalau pengen pakai kaset ya berarti kalian harus nge-burning dulu. Tapi kalau memang kalian punya aplikasi software yang namanya Diamond Tools atau apapun lah itu yang bisa membaca file ISO, nah itu kalian bisa langsung. Karena di sini saya udah ada file Diamond Tools-nya, jadi saya langsung klik aja dan itu biasanya langsung muncul. Yes, langsung terbaca ya. Bisa dilihat di bagian sini, bisa langsung terbaca. Nah, namanya ini Syamil Zam, dan di sini tampilannya kalian bisa langsung buka autoran aja. Dan kalau di Syamil Zam di sini sebenarnya isinya kitab-kitabnya, dan itu kitab-kitab yang memang sudah dipilih oleh timnya. Oke, kita langsung ke autoran aja. Nah, ini tampilan awalnya memang benar-benar biasa kayak kita ngaji ya. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Nah, aplikasinya di sini yaitu Syumila. Jadi kalau memang di kalangan pesantren itu atau kita sering baca kitab kuning itu kan biasanya kita masyhurnya dengan nama Maktabah Syamila, tapi di sini namanya Syumila. Pakai sigot Sigot naibul fa'il ya. Fi'il majhul ya berarti. Oke, langsung aja. Ya, bisa kita dengarkan ini tampilan awalnya ya. Jadi ini tampilan awal Maktabah Syumila, dan ketika kita memulai aplikasinya akan diiringi dengan sholawatan. Kalian bisa untuk men-silent ataupun bisa membunyikannya gitu. Itu terserah kalian. Tapi ini sholawatan yang ini sebenarnya sholawatan Asmaul Husna. Tapi sholawatan Asmaul Husnanya di sini nggak pernah atau alias belum pernah saya temuin selain di pesantren Langitan. Jadi Langitan itu tiap malam Rabu itu mereka ada jadwal ngaji sholawatan, dan itu ada beberapa sholawat yang menyebutkan nama-nama ahli Badar, yang berapa ratus orang itu mereka sebutkan semua. Dan salah satunya ya ini, mereka akan membacakan sholawat, bukan sholawatan sih, tapi kita nyebutnya syair ya, syair Asmaul Husna. Dan syair Asmaul Husnanya di sini belum pernah saya temukan kecuali di pesantren Langitan yang mereka mengamalkannya itu loh. Oke, rada gatal dikit tapi nggak apa-apa lah.
Kita lanjutkan. Nah, di sini bisa dilihat fitur-fiturnya, ada panduan, installer, browser, dan ini nggak terlalu sering saya pakai juga. Ada pustaka Islami, ensiklopedia fikih, maktabah Syamilah, Kamus Arab Indo. Ini juga jarang saya pakai karena ada beberapa versi, ya mungkin karena saya pakainya versi Syamilah NU yang versi pertama mungkin ya. Jadi ada beberapa bug gitu. Jadi kalau kita mencet tombol nanti kadang suka error dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita tampilan awalnya ini ya. Sama ada tampilan ini. Ini namanya PIS KTB. Jadi kalau teman-teman semua pengen nyari hasil kumpulan Bahsul Masail, itu ada aplikasinya di HP, nama aplikasinya PIS KTB, dan itu hasil kumpulan Bahsul Masail yang ada di grup Facebook gitu. Dan mereka juga memberikan mereka memberikan referensi-referensi kitabnya, dan itu cukup bagus buat orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang sebenarnya agak kepepet buat nyari ibarat. Kalau memang ada ustadz terus ditanya sama masyarakat, terus karena ustadznya belum mutolaah mungkin, atau karena memang fokus ke ilmunya bukan di situ, daripada nggak ngejawab sama sekali, ya mending buka aplikasi PIS KTB terus nyari jawabannya. Dan ini juga cukup membantu. Kita balik lagi ke ini ya, Maktabah Syumilanya. Memuat kitab-kitab dan kajian pesantren, referensi dakwah para kiai, ustadz dan santri. Dan ini juga dikembangkan oleh LDNU. Oke. Di sini ada beberapa pilihan fan ilmu ya. Ada fan tauhid, tentunya ada beberapa kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren tentang fan tauhidnya. Ada lagi ilmu tajwid, terus fikih, usul fikih dan usul fikih. Dan ini andai kata kita ngeklik ya, contoh karena saya itu pernah ngebaca kitab fikih manhaji, dan fikih manhaji itu ternyata ada beberapa jilid ya. Oke, anggaplah kita buka fikih manhaji yang jilid pertama. Nah, nanti dia akan langsung mengarahkan ke file PDF-nya. Dibandingkan dengan Maktabah Syumilah, dibandingkan dengan Maktabah Syamilah. Kalau Maktabah Syamilah di sini kan dia, kalau kita semisal pengen nyari kosakata nih, atau kita mencari tema tertentu yang ada di dalam suatu kitab, jadi kita tinggal ngetik di pencarian, nanti langsung di Maktabah Syamilah itu ngejejer. Andai kata kita nyari kata as-sholat, atau kita nyari permasalahan seputar sholat gitu ya, kita ketik di pencarian sholat, dan itu nanti kitab-kitabnya itu semua keluar. Jadi kata as-sholat di dalam kitab Fathul Qorib, kata as-sholat di dalam kitab Fathul Mu'in, kata as-sholat di dalam kitab Fathul Wahhab dan sebagainya, itu semua dikeluarin. Tergantung kita pengen milih mazhabnya juga ya pasti gitu. Dan itu kalau di Maktabah Syamilah memang fiturnya ada yang seperti itu, tapi kalau di Maktabah Syumilah di sini, Syumilah NU di sini, itu kita nggak ada. Jadi kalian akan langsung diarahkan ke format PDF-nya, dan sebagaimana yang kita lihat di sini ya sama aja sih, Anda kayak baca kitab PDF kayak gitu-gitu doang semuanya. Kayak kita ngebaca file PDF ya gimana sih gitu. Untuk pencariannya pun sebenarnya di sini ada pencarian, tapi nggak semudah yang ada di Maktabah Syamilah. Contohnya saya nyari as-sholat, kita nyari itu nggak bisa karena file hurufnya ini nggak kedeteksi gitu. Jadi kita harus nyari manual, kita harus nge-scroll ke bawah biar kita bisa ngelihat fihrisnya, kemudian kita cari satu-satu dan kita buka satu-satu, dan itu agak repot juga sebenarnya, tapi ya nggak masalah kalau memang pengen agak repot, dan karena tujuan kalian itu nyari ibarat ya nggak masalah sih, selama kalian memang niat nyarinya kayak gitu kan. Oke, lanjut. Tadi kita sudah membuka salah satu kitab ya. Ada kitab mana tadi, fikih manhaji. Di sini juga ada kitab akhlak. Terus ada nahwu sorofnya juga ada. Nah, ini ada beberapa huruf Rusia yang saya sendiri nggak bisa baca sebenarnya. Dan ini kalau bisa dihindari juga, karena kalau kita iseng klik itu bisa jadi filenya nanti aplikasinya tuh nge-crash, dan itu harus di restart ulang gitu. Terus ini ada kitab-kitab tasawuf, yang mana kitab-kitab tasawufnya di sini kitab-kitab yang muktabar pastinya ya.
ada ngaji kitab Al-Hikam MP3, ini belum pernah saya coba, dan karena saya sendiri kalau untuk masalah ilmu tasawuf itu sendiri ya itu agak standarisasinya agak berat menurut saya, karena yang namanya kalau kita pengen ngaji kitab tasawuf itu setidaknya harus ada guru gitu. Kalaupun mungkin ngaji di YouTube sih no problem, tapi lebih utamanya ya harus nyari guru gitu. Bandung ini juga apa ya, rada ngeri juga kalau pengen ngebuka. Terus ada dakwah, ini biasanya juga langsung dialihkan ke beberapa website seperti itu. Ada Aneka, Amalan NU, Bahsul Masail, ada Pujian Sholawat, dan ini belum saya buka sih. Wah, ini ada Bait Alfiyah nih. Wah, kalau ada Bait Alfiyah ini menarik sebenarnya. Ini menarik karena ada beberapa orang yang cara menghafalnya itu, ada mereka ya, sebagian orang yang harus ngedengerin terus mereka hafal. Ada juga yang memang cukup dengan melihat dia juga udah hafal. Dan ini cukup membantu. Kita dengerin suaranya ya. Ahmadun huwa ibnu maliki, Ahmadu rabbillah khairu maliki. Khas banget, khas apa ya, khas rekaman jadul gitu ya. Coba kita buka di bait ke 457 sampai 505. Padahal sebenarnya kalau lebih enaknya itu ya kalau sekiranya dia nggak ada alunan musiknya gitu ya. Kayak kalau sebagian teman-teman mungkin pernah nonton sebagian teman-teman mungkin pernah nonton Alfiyah Battle, yang mana itu ada di YouTube-nya Al Anwar, pesantren Al Anwar Rembang. Itu agak keren sih, lumayan keren, cukup keren. Bukan cukup keren ya, tapi keren banget itu sih. Bisa selancar itu sampai berapa jam itu. Terus ada makalah KNU-an. Di sini ada beberapa kitab-kitab, dan yang pastinya kenapa Maktabah Syumila di sini saya sarankan kepada teman-teman semua, karena saya sendiri sebagai aktivis daripada Bahsul Masail, saya sendiri sebagai pengurus daripada Bahsul Masail itu, kenapa menyarankan Maktabah Syumila di sini, karena memang kitab-kitab yang ada di aplikasi Maktabah Syumila itu sudah masuk ke dalam kategori kitab-kitab yang muktabar. Maksudnya kitab-kitab yang muktabar itu gimana? Kitab-kitab yang sudah memenuhi standarisasi bahwa kitab tersebut itu boleh untuk dipakai rujukan, kayak gitu. Jadi kalau semisal ada beberapa pertanyaan di forum Bahsul Masail, terus kita ngambil jawabannya dari kitab-kitab yang muktabar, itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beda lagi kalau semisal kitab-kitab yang ghairu muktabar. Salah satu kitab-kitab yang keluar dari ruang lingkup muktabar itu contoh seperti kitab-kitab dari ulama fikih, yang mana ulama fikih tersebut itu tidak memiliki kitab. Contohnya seperti Sufyan As-Tsauri atau Imam Daud Az-Zahiri, mereka memang ulama ahli fikih, tapi kaul-kaul mereka itu lebih banyak ditemukan di dalam kitab-kitab karangan ulama lain gitu. Terus ada juga kitab-kitab yang memang dikarang oleh mereka yang tidak berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya seperti kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, kitab-kitabnya Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya dari golongan Wahabi misalnya, itu tidak disebut kategori kitab muktabar. Artinya kalau memang Anda masuk di forum Bahsul Masail terus Anda mengemukakan Anda mengemukakan pendapat yang memang pendapat tersebut itu ada di dalam kitab Ibnu Taimiyah, itu Anda sama aja kayak ngelawak gitu. Anda nyari ribut ya. Karena memang di forum Bahsul Masail itu sendiri Ibnu Taimiyah itu tidak masuk ke dalam kategori kitab muktabar kayak gitu, karena ya akidahnya itu masih diperdebatkan juga. Terus ya inilah salah satu hal keunggulan kalau memang Anda sebagai
ustadz, Anda sebagai kiai, Anda sebagai santri yang mungkin udah terjun di masyarakat dan Anda sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ya silakan pakai aja kitab Syumila di sini, Maktabah Syumila di sini. Dan ini ada yang menarik juga karena ini tadi kita belum sempat ngebahas PIS KTB-nya ya. Oke, di PIS KTB di sini kita bisa melihat banyak sekali bab-bab yang ada di dalam kitab fikih yang biasanya ini dikaji. Contohnya seperti kalau kita membuka tentang muamalah. Nah, di sini langsung keluar hutang modal dibayar dengan barang setelah panen. Nanti hukumnya bagaimana? Gitu. Uang hasil mengamen itu hukumnya bagaimana? Contoh kita buka. Nah, anggapan mengamen lebih baik daripada meminta-minta. Deskripsi masalahnya ini yang memang biasa sekali di forum Bahsul Masail itu biasanya ada deskripsi masalah. Di kalangan masyarakat tersebut anggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih mulia daripada mengemis. Padahal tidak jarang para pengamen menggunakan alat-alat musik yang diharamkan oleh syariat. Di suatu daerah ada perda yang mengatur larangan mengamen dan mengemis serta memberi kepada mereka di jalanan. Betulkah anggapan masyarakat tersebut? Jawaban, tidak benar karena sebagaimana hasil Bahsul Masail Syuriah NU tahun 1996 telah memutuskan bahwa pengamen dihukumi sama dengan pengemis kecuali pengamen yang memenuhi beberapa ketentuan berikut. 1. Dikontrak dengan waktu yang ditentukan. 2. Bayaran yang disepakati. 3. Tidak menggunakan alat malahi muharramah, alat musik yang diharamkan. 4. Syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan. Dasar pengambilan hukum dari Kifayatul Ahyar, juz 1 halaman 298. Ini bisa dilihat dalilnya. Terus ada juga pertanyaan bagaimana pandangan fikih tentang perda di atas? Boleh dengan berpijak pada maslahah. Ibarat dari kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 34. Terus ada juga Al-Ahkamus Sultaniyah. Terus ada Nihayatul Arab di halaman 162. Bagaimana hukum melanggar perda tersebut menurut pandangan fikih? Diambil dari kitab Bughyah Mustarsyidin. Dan ini semua adalah kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang biasa dipakai di dalam forum Bahsul Masail. Jadi kalau memang sudah melalui tahapan atau mengambil rujukan daripada kitab mu'tabar, ya kebenarannya itu masih bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Dan ini pun kitab-kitabnya pun yang biasa saya mutalaah sih. Ini ada kitab Kifayatul Ahyar, terus ada Bajuri, Ahkamus Sultaniyah juga sesekali saya baca PDF-nya. Nah, ini bukan hanya bukan hanya hukum muamalah saja. Ada hukum makanan, tinggal kalian cari yang sekiranya diperlukan. Kecap dan sejenisnya yang kemasukan cicak. Nah, ini kan biasa yang sering-sering ada di masyarakat, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Sumpah nazar, sumpah pocong ini. Ada sumpah pocong ya. Terus fikih-fikih kontemporer dan lain sebagainya. Oke lah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pembahasan mengenai Maktabah Syumila di sini, yang tentunya Maktabah Syumila di sini patut untuk menjadi pertimbangan bagi para teman-teman dari golongan kiai, golongan ustadz maupun golongan santri. Ya silahkan dimanfaatkan kitab-kitabnya karena ini adalah produk asli daripada NU itu sendiri, dan yang pastinya sudah melalui tahapan tasheh dan berbagai macam lainnya sehingga bisa memberikan jawaban mengenai suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan saya dari Sutradara Galau. Mohon maaf dan pamit undur diri. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.